Kita lanjutkan. Hadis 442. Wa an Anasin, dari Anas. Namanya Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala, dia berkata, Sami'tu Rasulullah saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Allah berfirman. Allah berfirman artinya Allah berfirman ayat Quran lah. Kalau ada dalam hadis Allah berfirman, fima yarwihi an rabbihi, dia meriwayatkan dari Tuhannya, itu maksudnya hadis itu hadis qudsi. Itu maksudnya hadis qudsi. Apa kata Allah? Ya bani Adam, wahai anak Adam. Kita ini bukan anak Adam. Anak Adam itu Kabil dan Habil. Kalau ketemu nanti anak Adam itu istilah itu. Anak Adam itu maksudnya manusia. Wahai manusia. Ini bunyi hadis ini ya bani Adam. Ayahku bukan Adam, maksudnya atuk nenek moyang kita Adam. Ya bani Adam, wahai manusia, innaka ma da'autani, kalau kau berdoa kepada aku di sini Allah. Wa rajautani, kalau kau berharap kepada aku, ghafartu laka, ku ampunkan semua dosamu, ala ma kana minka. Semua yang kau lakukan, yang lama, yang baru, yang jauh, yang dekat, yang besar, yang kecil, yang zahir, yang batin, ku ampunkan semua. Wala ubali. Makna wala ubali di situ maksudnya kata ulama, tak ada yang mempermasalahkan perbuatanku ini. Kalau negara mengampunkan pajak, ditanya orang, kok yang sekarang diampunkan, yang dulu kok dikejar kan? Nah, tapi kalau Allah yang begitu, wala ubali, maksudnya tak ada yang mempermasalahkan perbuatan Allah itu. Secara bahasa, aku tak peduli, itu maksudnya. Aku tak peduli, maksudnya tak ada orang yang mempermasalahkan perbuatan Allah. Salah satu yang membuat orang tak mau bertaubat karena merasa Allah tak mengampuni taubat. Aku pezina, aku perampok, aku pencuri, aku pembunuh, pakai narkoba, merasa Allah tidak mengampuni dosa. Maka dalam hadis qudsi ini dikatakan Allah, ma da'autani, selama kau meminta kepada aku, wa rajautani, selama engkau mengharap kepada aku, wa ghafartu laka, ku ampunkan semuanya. Kenapa orang itu merasa tidak diampunkan Allah? Supaya dia putus asa. Kalau sudah putus asa, dia tidak akan bertaubat, dia terus mabuk, dia terus pakai narkoba, dia terus berjudi, dia terus berzina, sampai mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah. Di masjid ini orang udah baik, tapi di diskotik, di tempat biliar, di tempat maksiat, siapa yang masuk ke sana? Masuk melalui radio, masuk melalui YouTube. Alhamdulillah YouTube ini masuk ke kamar pejudi, masuk ke kantong pezina, masuk dipotong-potong pendek-pendek, masuk ke TikTok, masuk ke Facebook. Jadi kalau ada orang mengatakan ini internet ini maksiat, ya tergantung apa yang dia cari. Kalau yang dicarinya ngaji, dapat ngaji. Internet ini alat itu pisau. Kalau pisau dipakai memotong sapi kurban, ya dapat pahala. Tapi kalau dipotongkan ke batang leher, dipotongkan ke urat nadi, ya mati. Nah, makanya cerdas
berinternet, cerdas bersosial media. Kita lanjutkan. Ya bena Adam, wahai anak Adam, wahai manusia. Lau balagat dzunubuka, seandainya dosa-dosamu itu sampai ke ananas sama. Ananas sama itu maksudnya waktu kita mendongak ke langit, nampak langit bagian bawah itu disebut dengan ananas sama. Langit yang zohir. Nampak kita langit. Ke atas tuh berapa jauh lagi? Tak usah dikaji lagi, yang itu aja. Dari muka bumi ini ke batas yang kita tengok itu, kalau sampai dosamu sebanyak itu, kata Allah, summa istaghfartani, lalu kau minta ampun sama aku, ghafartu laka, ku ampunkan semua dosa-dosamu, wala ubali, aku tak peduli, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari bumi ini sampai ke langit itu dosa, mabuknya, sakaunya, zinanya, judinya diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama mandi taubat, habis itu salat sunat taubat, habis itu beristighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ghafarallahu lah, diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ya bena Adam, wahai manusia, innaka law ataitani, kalau kau datang kepada aku, biqurabil ardi, dosamu sebanyak mendekati bumi. Ini bumi ya, ini bumi. Datang kau membawa dosa sebanyak mendekati bumi, sebesar bumi ini dosamu. Kalau tadi dari bumi ke langit, ini bumi, ini langit, dari bumi ke langit. Nah sekarang kau datang menghadap aku, dosamu sebanyak bumi ini. Kalau tadi dari bumi ke langit, bumi ke atas, nah sekarang bumi ke dalam, dosamu sebanyak bumi ini. Summa laqitani, kemudian kau mati berjumpa dengan aku, la tusyrik bi syai'a, syaratnya satu, jangan dalam keadaan syirik, mati dalam keadaan bertauhid, la ilaha illallah. Itulah mengapa saya minta subuh Rabu supaya bertahlil 100 kali, supaya membiasakan diri Allah bisa karena biasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Supaya kita terbiasa di waktu-waktu lain memperbanyak zikir. Syaratnya satu, la tusyrik billah, jangan sampai syirik. Satu saja, syirik. Jangan duakan Allah dengan jin, jangan duakan Allah dengan manusia, jangan duakan Allah dengan benda, jangan duakan Allah dengan harta, jangan duakan Allah dengan jabatan. Satu saja, qul huwallahu ahad. La tusyrik bi syai'a, jangan kau persekutukan aku. La ataituka, maka kau datang kepadaku membawa dosa, la ataituka, aku akan datang kepadamu biqurabiha, sebesar yang kau bawa tadi. Kau datang kepada aku sebesar bumi dosamu, maka aku balas sebesar itu pula, maghfiratan, ampunan dari aku, kata Allah Ta'ala. Maghfirah itu diambil dari kata ghafara, 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 yaghfiru, maghfirah. Kita mau memasang sound system. Aslinya tak ada ini sound system ini. Kita mau dinding ini rapi, cantik. Tapi sound system ini mesti dipasang, kalau tidak suara tak jelas, menggema. Maka dibor dinding ini, berlobang.
Begitu dibor dinding, rupanya tak jadi dipasang di situ. Nampak lubangnya. Ditutup, menutup lubang itu disebut dengan maghfirah. Ditutup lubangnya, kata orang, cantik dinding nih Pak Ustadz, cantik dinding nih ya. Tapi salahnya itulah, ada bekas lubang. Akhirnya ada yang pandai, ditutup lubang, masukkan semen putih, diukir balik macam keramik itu. Sampai tamu tak tahu bahwa dinding itu pernah berlubang. Nah, itulah arti maghfirah. Itulah arti maghfirah. Menutup sampai tak nampak lagi. Tapi kalau ditengok-tengok, ada sebetulnya lubangnya. Itu disebut dengan maghfirah. Jadi kalau ada orang ngomong, mudah-mudahan kita mendapatkan maghfirah. Maghfirah itu maksudnya menutup cacat, menutup aib sampai tak nampak. Orang lain tak nampak, tapi bagi tukang masjid ini nampak. Manusia tak nampak, Allah sajalah yang nampak. Yang nampak lubang itu hanya dua, kita yang melakukannya dengan Allah yang menengok. Jadi kita ini bukan karena kita baik dihormati orang. Kita ini tangan kita dicium orang. Pertama bisa jadi karena kita tua. Karena tua, karena lebih dulu lahir dihormati orang. Bisa jadi karena berduit. Kaya dia. Banyak THR dikasihnya, cium orang tangannya. Bisa jadi karena pejabat. Tapi yang pasti satu. Karena Allah menutup aib kita. Berapa banyak pejabat dibukakan Allah aibnya, tak peduli lagi orang. Betapa banyak orang kaya dibukakan Allah aibnya. Berapa banyak orang berilmu. Jadi kita ini masih dihormati orang satu. Karena maghfirah. Karena masih ditutupi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini ada dalam Sunan Tirmidzi. Statusnya hadisun hasan. Yang paling tinggi sahih. Di bawah sahih hasan. Di bawah hasan dhaif. Cuman 3. Hadis maudhu, Pak Ustadz, hadis maudhu bukan hadis. Hadis maudhu palsu, dusta, bohong, tipu, bukan hadis. Imam Nawawi menjelaskan makna beberapa kata yang susah difahami. Ananas sama bi fathil ain. Ainnya dibaca a. Qila artinya huwa ma'anna laka minha. Sesuatu yang nampak. Kalau kita menengok ke atas yang nampak, itulah disebut itu anna. Kalau dihilangkan kubah nih, tegak kita di laman tuh, mana yang nampak? Itulah langit tuh. Dari bumi ke langit tuh dosa kita diampunkan Allah. Ai artinya zahara idza rafa'ta ra'saka. Kalau kau angkat kepalamu, nampak dia. Itulah disebut dengan anan. Kalau kebetulan kita di dalam nih, anan tuh, itulah anan. Dari sini ke situ dosa kita diampunkan Allah. Keluar kita ke laman tuh, kita tengok ke atas. Ada di situ ke langit tuh dosa kita, ke awan tuh diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Waqila, ada yang mengatakan was-sahab. Sahab. Sahab langit, awan. Pakai ha kecil. Ha, sahab, awan. Kalau ada nama orang sahab, itu bukan sahab, shin, syihab. Syihab. Wa qurabul ard. Qafnya dibaca pakai dhammah. Bi dhammil qaf, qurab. Wa qila bi kasriha. Bisa juga dibaca pakai kasrah, qirab. Jadi kalau ada orang membaca qurab atau dibaca qirab, wadhammu asahhu wa ashhar. Tapi yang paling sahih dan paling masyhur pakai qaf. Qurab. Artinya ma yuqaribu mithlaha, ma yuqaribu mil'aha.
mendekati besarnya, berarti qurab. Qarib dekat, qurab mendekati. Datang kau kepadaku, dosamu mendekati bumi. Nah, ini besar bumi, mendekati bumi, sebesar. Nah, kalau bahasa kitanya sebesar. Sebesar itu belum tentu besar macam itu, sebesar macam itu. Mendekati itu dosamu, ku ampunkan. Wallahu a'lam. Nah, kita kalau sudah menjelaskan itu, kata Imam Nawawi, wallahu a'lam. Yang tahu artinya sebetul-betulnya Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.